siap untuk belajar hari ini. Oke semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih buat hari ini, buat kesehatan, buat kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami juga bersyukur ketika kami masih bisa belajar. Kiranya Tuhan yang tolong kami agar kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari bab 10, yaitu saling menerima keterbatasan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai manusia, kita harus bisa menerima keterbatasan diri kita masing-masing. Nah, sekarang Miss mau bercerita tentang Raja Saul dan juga Daud. Raja Saul adalah raja bangsa Israel. Pada gambar ini kalian bisa lihat, ini adalah kondisi di mana Saul ditolak Tuhan sebagai raja. Roh Tuhan meninggalkan dia sehingga dia disiksa oleh roh jahat. Nah, anak-anak, kenapa Tuhan bisa menolak Saul sebagai raja bangsa Israel? Hal ini dikarenakan ketika Saul diperintahkan untuk berperang melawan bangsa Amalek, Tuhan memberikan kemenangan kepada Saul dengan satu syarat bahwa Saul harus membunuh semua orang-orang Amalek, dari manusia sampai hewan. Tidak boleh ada yang selamat. Tetapi apa yang Saul lakukan? Dia tidak taat pada perintah Tuhan. Ketika dia menumpas atau dia membunuh orang-orang Amalek, tetapi dia tidak membunuh Raja Amalek, bahkan dia mengambil hewan-hewan ternak milik bangsa Amalek. Inilah yang membuat Tuhan marah ketika Saul tidak menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Akibatnya, Raja Saul tidak lagi memiliki roh Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan telah meninggalkan dia dan sekarang dia diganggu oleh roh-roh jahat. Hal ini membuat Raja Saul menjadi tidak nyaman, sehingga dia mencari orang untuk bisa menghibur dia. Dan Daudlah yang dipilih untuk bisa menghibur Raja Saul. Ketika roh-roh jahat itu ada di dalam diri Saul, maka Daud akan memainkan kecapinya. Setiap kali Daud memainkan kecapinya, maka roh-roh jahat itu akan pergi dan Saul bisa tenang. Nah, adik-adik, suatu hari Daud pulang dari medan pertempuran. Dia baru saja mengalahkan Goliat, raksasa yang begitu besar. Dia pulang sebagai pahlawan dan Raja Saul menjadi sangat marah dan cemburu kepadanya. Kenapa adik-adik? Karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Inilah yang membuat Raja Saul menjadi sangat marah dan iri kepada Daud. Hal inilah yang membuat dia ingin membunuh Daud. 2 kali dia ingin melemparkan tombaknya kepada Daud, tetapi Daud bisa menghindarinya sehingga Daud bisa selamat. Tidak sampai di situ, Raja Saul memikirkan cara lain bagaimana supaya bisa membunuh Daud. Cara satu-satunya adalah melalui medan pertempuran. Dia menjadikan Daud sebagai komandan dari 1000 orang ya.
Dia menjadikan Daud sebagai komandan dengan tujuan supaya nantinya Daud bisa mati di medan pertempuran. Tetapi Tuhan menyertai Daud sehingga dia menang dalam pertempuran. Inilah yang membuat dia semakin terkenal. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Raja Saul dan juga Daud? Raja Saul ingin membunuh Daud karena dia cemburu, karena orang memuji-muji Daud. Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, sementara Saul hanya beribu-ribu. Dia menjadi cemburu kepada Daud dan dia ingin membunuh Daud. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang menerima keterbatasan diri. Kita harus tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, dan kita tidak boleh marah dan kita tidak boleh iri jika ada teman-teman kita atau orang lain yang memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Jangan seperti Raja Saul ya, yang marah, yang iri karena orang lain lebih hebat dari dirinya. Ingat, kamu punya kelemahan, kamu punya kelebihan, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang buka bukumu di halaman 83. Di sana kita akan belajar bagaimana menerima keterbatasan orang lain. Nah, adik-adik, dikisahkan ada seorang raja yang memiliki banyak hamba. Salah satu hambanya itu berhutang 10.000 talenta kepada tuannya ini ya. Dia berhutang 10.000 talenta dan dia harus membayarnya. Kemudian dipanggillah si hamba ini untuk dia bisa melunaskan hutangnya yang 10.000 talenta. Nah, adik-adik, talenta jika di dalam perjanjian baru itu merupakan hitungan untuk mata uang yang paling besar. Jadi hamba ini berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu, raja itu kemudian memerintahkan supaya ia beserta istrinya, beserta segala miliknya itu harus dijual supaya membayar hutangnya. Kemudian mendengar hal itu, hambanya ini berlutut kepada sang tuan. Kemudian dia mengatakan, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Maka tuannya ini, rajanya ini pun berbelas kasihan kepada hamba tersebut. Sehingga apa yang dia lakukan, anak-anak, raja ini membebaskan dan menghapuskan semua utang daripada hambanya yang 10.000 talenta tadi ya. Maka anak-anak bisa lihat, wah, hambanya itu begitu senang karena hutangnya tidak perlu lagi dibayar. Raja ini berbelas kasihan kepada hambanya biar tidak perlu membayar hutangnya. Nah, anak-anak, tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Ketika hamba yang hutangnya tadi sudah dihapuskan, dia keluar dan dia bertemu dengan seorang hamba lain yang ternyata punya hutang kepada hamba tersebut. Hutangnya bukan 10.000 talenta tetapi hanya 100 dinar. 100 dinar itu adalah hitungan mata uang yang paling kecil saat itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh hamba ini? Dia menangkap dan dia meraih leher daripada hamba yang berhutang ini. Dan dia mengatakan supaya hambanya ini untuk bisa membayar hutangnya ya. Kemudian apa yang dilakukan sang kawan? Kawannya ini pun berlutut kepada dia. Kemudian dia mengatakan, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi si hamba ini menolak. Dia menolak dan apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan temannya ini ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Nah, adik-adik,
Ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang terjadi, mereka menjadi marah. Mereka menjadi marah dan mereka pergi memberitahukan kepada raja apa yang telah terjadi. Kemudian raja menyuruh prajurit untuk memanggil pelayan tadi. Kemudian dia mengatakan apa, adik-adik? Kau adalah hamba yang jahat. Aku sudah melunaskan atau aku membatalkan semua hutangmu dan aku tidak memintanya sama sekali. Bukankah kamu harus bersyukur karena hutangmu sudah dilunaskan? Seharusnya hamba ini dia bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tetapi sayang, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak mengasihi kawannya, bahkan apa tadi yang dia lakukan adik-adik? Dia membuat kawannya masuk ke dalam penjara sampai kawannya ini bisa melunaskan hutangnya. Nah, maka sang tuan begitu marah sehingga menyerahkannya kepada Algojo supaya ia melunaskan hutangnya yang 10.000 talenta tadi. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari kisah perumpamaan tentang pengampunan ini? Di sana kita belajar ada seorang raja yang baik hati. Dia tahu keterbatasan daripada hambanya ketika hambanya tidak bisa membayar hutangnya yang 10.000 talenta. Dia mengampuni hambanya dan hambanya ini tidak perlu lagi membayar hutangnya yang 10.000 talenta. Nah, tapi apa yang dilakukan hamba tadi? Seharusnya dia bersyukur dan dia juga bisa melakukan hal yang sama. Ternyata ketika dia berjumpa dengan temannya yang memiliki hutang hanya 100 dinar, dia marah kepada kawannya dan dia tidak mau memaafkan. Nah, adik-adik, selain kita menerima keterbatasan kita, Tuhan Yesus mau supaya kita semua juga menerima keterbatasan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu papa, baik itu mama, kakak, adik, tante, om, kakek, nenek, bahkan teman-teman kamu. Baik itu di rumah maupun di sekolah. Setiap manusia punya keterbatasan. Ketika kamu punya teman, ketika kamu punya keluarga yang memiliki keterbatasan, apa yang bisa kamu lakukan? Di sini kita belajar sang raja, sang tuan ini diibaratkan sebagai Tuhan. Sebagaimana Tuhan menerima kamu apa adanya, Tuhan tidak melihat apa kelebihanmu, apa keterbatasanmu. Tuhan menerima kamu apa adanya. Tuhan tidak lihat kamu itu orangnya seperti apa atau keluargamu seperti apa. Tuhan menerima kamu dengan segenap hati. Tuhan mengasihi kamu. Jadi anak-anak, ketika Tuhan mengasihi kamu, bagaimana sikapmu terhadap teman-temanmu? Bagaimana sikapmu terhadap keluarga? Sebaiknya, dan yang Tuhan mau adalah kita juga bisa mengasihi mereka. Jadi ketika kita bisa mengasihi mereka, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita, bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi anak-anak, ketika kita bisa menghargai orang lain, ketika kita bisa mengasihi orang lain, Tuhan akan senang dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan juga akan selalu mengasihi kita ya. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ketika kamu mau orang mengasihi kamu, ketika kamu mau orang menghargai kamu, lakukanlah itu terlebih dahulu buat mereka. Jadi kita belajar
terima keterbatasan diri dan terima juga keterbatasan dari orang lain.